Itu sudah saya tulis. Saya dianggap orang senteng, orang yang dibuang dari politik segala macam. Setelah Jepang kena tsunami, Bali kena tsunami, segala macam, Amerika, California, segala macam Eropa kena itu semua, baru tanya saya, Ki, kok bisa gitu lah ya, sama sing berduit aja, gitu lah gitu. Nah, sekarang saya membuat buku, ini saya sebarkan, judulnya 99% manusia di dunia gagal paham tentang Tuhan. Anehnya buku ini yang nyetak itu Pak Hasyim Musadi almarhum. Rumahnya di sini ya. Waktu nyetak saya gini kan, loh Mas, sampai kok nyetak buku itu enggak geton nah, geton piye Mas? Lagi kok saya bakal pengikutnya saya kecil, pengikut sampai lho piye kok saya entek. Lah saya pinter. Soalnya apa? Agama itu baik, agama bener. Tapi kalau mencari Tuhan bertele-tele mesti ada makelari. Tidak di Makelari tidak akan ketemu ya. Tuhan itu maha pemurah, pengasih lagi penyayang. Saking sabare, saking murai, dikencingi, diberai, dipendemi babi, dipendemi celeng, diutai bangkai, tetap memberi bunga yang harum. Biji-bijian yang kita makan, apa itu? Alam sih gue hidup dina aja. Makanya kalau saya masuk rumah saya selalu bersih, gak ada yang suapek ini enggak, selalu bersih. Padahal rumah saya itu gede keraton kabeh. Kono yo gede. Saya nah tangga dhewe, perintah putu pun saya tidak berani. Gelem ya syukur, ora gelem ya ora apa-apa gitu. Lah salah saya gawe gede nih Dan semua itu saya tidak memeras keringat untuk ini dah. Semua itu ngalir dengan sendirinya. Karena apa? Sapi diturunkan kalau di agama Hindu minjem budaya orang Hindu, istilah budaya ya. Makanya sapi itu tumpak ini Bathara Siwa ya, Bathara Guru dan apa yang kulit ya, tumpak sapi Bathara Guru lah. Kerbau diturunkan untuk meringankan manusia ya toh, garap sawah, geret cikar dan lain sebagainya. Makanya di dia sapi ngeletong nengkutop pun malah letongnya dijerebutan karena itu kendaraannya Siwa. Lah Siwa itu apa? Siwa itu angkasa, langit ini, makanya biru. Nah, lalu bumi itu Sakti itu yang separuh Sakti itu perempuan, yang separuh hitam, separuh kuning. Kenapa hitam? Bumi sudah 2 kali mengadakan perubahan. Yang pertama, magma itu meledak, lalu berpuing-puing, gitu. Puing-puingnya itu berserakan menjadi planet-planet itu, ya, planet-planet itu. Terus setelah itu karena di magma intinya masih ada, narik, jadi narik gitu, lalu kumpul lagi menjadi bumi ya. Bulat karena pengaruh dari ini. Nah, terus makanya di sini saya terangkan bahwa pertama kali setelah ada alam semesta diciptakan dulu malaikat. Malaikat itu dibagi 2. Ada malaikat yang bagus, ada malaikat yang tidak bagus. Malaikat yang bagus itu siapa? Adalah malaikat yang sebelum ada manusia diciptakan untuk menjaga alam semesta. Ini orang Jawa yang paling tahu. Kenapa orang Jawa mengakoni Segoro Kidul itu ada Ibu Ratu Mas? Ya karena bumi itu 70% itu air. Sabang Merauke itu kalau di Eropa berapa puluh negara itu panjangnya itu. Dijaga militer, butuh militer berapa? Duit berapa triliun dolar untuk menjaga negara kita ini. Cukup wong Jawa ngebom dupo ning pinggir laut ya atau sesajian di pinggir laut, kapal itu takut deh. Takut. Dan pernah tahun 65 waktu Bung Karno dijatuhkan, armada 7 itu sudah 7 kilo dari Cilacap ya. Mau mendekati karena waktu itu konsep Amerika iki engko lek wong Jawa tarung ya, orang Indonesia saling pecah khususnya di Jawa Timur musuh Jawa Barat atau Jawa Tengah, masing-masing didungi senjata supaya tembak-tembakan. Lek wis mati dempekne dingenge telu tinggi pariwisata. Kalau lek pengen roh wong Jawa sing asli, kalau tak dikek alas kono ndelok ya aborigin juga begitu. Apa Australia itu punya aborigin, Amerika teko jarene mau golek apa sisi yang menguasai sana
ya. Afrika juga, Amerika juga sama punya orang Indian itu. Nah, inilah saya berdasarkan pengalaman itu saya usahakan. Jadi manusia yang pertama yang bertuhan itu adalah manusia yang merah, kuning, putihnya itu seimbang. Dan yang bulat di tengah itu Tuhan. Tuhan kok bulat? Tuhan itu buatan manusia deh. Kebo gundulnya gede, kepalanya. Sapi gede, gajah gede. Kenapa kok nggak bilang Tuhan? Ya kan? Ya Tuhan itu kita itu wujud sinar. Kalau Allah itu seluruh sekalian alam. Ya matahari, ya bulan, ya planet-planet, ya air seluruh bumi ini itu Allah. Makanya kalau Islam itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya kan? Itu aja orang juga banyak yang nggak ngerti gitu loh ya, banyak yang nggak ngerti. Yang dimaksud Muhammad itu adalah Nur Muhammad, bukan Nabi. Pada waktu Nabi dulu itu ditanya, ya Rasulullah, siapa orang di muka bumi yang kami hormat? Ibumu, ibumu, ibumu baru bapakmu, ya. Tuhan dia ibu bapak kita, adik-adik Tuhannya ibu bapak kita. Ibu bapak Tuhannya siapa? Ya Mbak Putri, ya Mbak Karto, Mbak Karto, Buyut Putri, Buyut Karto, dan seterusnya. Jadi orang kalau sudah mati itu masih memikul beban konsekuensi logis pada waktu otak memanage jiwa, ya. Jadi nggak ada kalau ditokem di ini dibuat di genduran ini munggah sargala kayak nenyuk, ya koruptor kabeh sing munggah ya. Ngundang tukang telken sak pirang-pirang, tumpangi salib 24 karat, ya 50 kilo, lalu masuk surga. Ya kok nenyuk, ya. Ya korupsi itu kok emas neng di ngono terus dikon numpangi salib lek mati enggak seperti itu. Saya pernah mati 2 kali deh. Gimana ceritanya? Jadi ceritanya begini, pada waktu setelah saya pulang ceramah dari Gresik, pulang di tol itu saya nggak sadar. Saya nggak lupa kalau saya itu punya rakit jantung ya. Nggak sadar, langsung telepon ke rumah, udah langsung dibawa ke rumah sakit Panti Nirmala. Masuk tanggal 8, keluar tanggal 3. Yang di rumah itu bingung, mau dikubur tuh masih aneh, orang dikubur orang bekan, gitu loh. Nah, waktu itulah saya diajak keliling di alam semesta ini, termasuk di planet-planet itu, dan real sekali. Terus yang kedua, saya kemarin itu waktu itu umur berapa ya? 2000 kira-kira masih umur 70 kurang berapa gitu loh. Lah, yang saya tidak sadar 2 kali ya 3 hari lagi. Terus dan pada waktu yang pertama saya ceritakan dulu, waktu saya datang tuh diperawat oleh juru rawat. Ya seperti adik-adik putri-putri cantik-cantik itu. Jumlahnya itu 6. Ya pakai pakaian kayak juru rawat itu. Tapi anehnya itu fotokopian. Fotokopi itu bukan kembar. Kalau kembar kan mungkin satu agak ombak rambutnya, yang satu kencang, yang satu tai lalatnya di sini. Itu enggak, fotokopi. Mungkin secara fisiologis karena saya laki-laki jadi kebetulan mungkin playboy ya, mungkin dianggap playboy ya. Weh benojo get up gitu mungkin ya karepe ya gitu. Terus saya tuh domblong loh. Ya Allah kok kayak fotokopian. Terus saya dicuci sama daun apa itu wangi banget. Wangi, bukan mawar, bukan kenongo, bukan kantil, bukan pokoknya saya tidak pernah bau itu. Ya. Wangi sekali, wah dirosi kabeh iki, kabeh telinga, hidung, celana dicoploki dari dirosi perawat 6 itu, terus baju saya ditaruh di pojok situ, ya. Terus kepala perawatnya itu laki-laki gedenya sampean rada tua sithik ngono, klambine batik marron. Kalau undang saya Romo sudah baru dijamasi. Itu sudah bersih semua Romo, itu pakaiannya Romo saya taruh di situ, diputar kalau taplak lorek gitu loh, dicecang, dibawa pulang boleh, tidak dibawa enggak apa-apa, tapi jangan dipakai lagi karena Romo sudah diganti yang baru gitu. Terus kalau Romo tidak tergesa pulang, kalau pengen lihat dia di luar mari saya antar gitu. Terus saya keluar saya keluar ini ada kebun, waduh bagus sekali kebun itu. Ono wit anggur itu kira-kira sakmene deh, kuwenten. Lalu meraya anggur itu kan merambat gini, itu udah yang ngadeg itu. Kalau pohonnya itu segini kan yang nekok, tapi terbalik ini meneh. Ya apa toh? Semut satu ndak ada, badang satu ndak ada.
anggur bening-bening, saya mau ambil nggak berani, saya takut kalau keliru. Tomat juga begitu, semut nggak ada, badang nggak ada, gitu loh ya. Terus saya minggir itu jangan ke tepi-tepi Romo, nanti jatuh itu jurang. Terus saya itu pegangan pohon begini, lihat bawah, loh, lah kok kan rumah saya di Blitar itu, gitu. Karena apa? Saya tahu ada sungai, kalau dilihat dari selatan itu angka 6, kalau dia lihat dari utara angka 9. Seluruh dunia, sungai yang bentuknya angka 6 dan 9 itu adalah Kali Brantas, dan sumbernya di sumber Brantas Gunung Arjuno yang sekarang kelihatan dari sini itu. Makanya saya di sini itu ada sebabnya. Nah, ajaran Bung Karno itu sebenarnya ajaran tahun 2000 sampai tahun 3000 yang akan datang. Eranya nanti era adik-adik. Umur saya sudah hampir 80 tahun. Eranya nanti era adik-adik. Nanti sudah tak ada ilmu katanya. Ilmu jarinya no malaikat, jarinya no Tuhan, jarinya no Gusti Allah. Nanti sudah tidak ada. Dan itu saya ilmiahkan semua. Tuhan itu apa? Tuhan adalah sentral titik aktivitas minus. Kapan-kapan itu Tuhan kok titik, Tuhan yo kok sing ngaran yo menungso kok ditulis Tuhan gitu ya. Gitu loh ya. Itu sudah sentral titik aktivitas titik itu Tuhan. Aktivitas itu plus ya. Tapi kurungnya double, titik kurung double, aktivitas plus neng tengah ya, terus minus kurung gitu. Nah, karena titik tadi itu Tuhan. Cahayanya Allah tadi itu dihimpit oleh kekuatan yang kuat, dihimpit gitu, lama-lama meledak. Biar di agama diceritakan tanah dan air berputar-putar di udara, dibakar api yang membara. Ya kan? Di agama kan seperti itu. Iya, harus ini ya. Sekarang era digital ngomong jari ini sekarang sangat rasional gitu. Rasional lah. Setelah itu ada api, ada air, ada tanah, udara, hidrogen, karbon dan oksigen, baru berubahlah menjadi bentuk molekul, ya, menjadi sentral molekul titik minus. Nah, sejak ada molekul itu ada yang namanya air. Air itulah bentuk Tuhan yang sudah diberikan kita di bumi ini. Air itu bentuk Tuhan, deh. Saya kalau pagi matahari di sana di timur, saya jam 7 pagi sampai jam 8. Kaki saya kiri di sini kan cuma kaki satu ya. Terus saya melihat matahari tidak boleh bernapas. Kalau sudah begitu saya tarik napas saya. Kenapa begitu? Saya tiru-tiru binatang. Apa? Kuntul blekok itu kalau tidur kaki berapa? Kok nggak guling? Kaki satu kok nggak guling? Lu ditirukan. Manusia itu selamanya hidup tiru-tiru lingkungan, antara lain binatang. Nah, itu loh, antara lain itu. Ya keliru kalau tidak tiru. Lek jari ini uang cita bisa lek mati nih, sing cerita lo semaku tera tahu. ya cerita tentang kebaikan baik-baik saja, tapi sudah waktunya kita menginjak kepada era digitalisasi, ya, gitu. Dan mudah-mudahan saya masih menangi Tuban nanti jadi New York, Singosari jadi Washington, ya, itu sehingga kita mengulangi sejarah Mojopahit. Mojopahit itu dulu begitu, dan saya masih terngiang-ngiang akan cerita Pangeran Ronggolawe, yang gagah perkasa, yang waduh. Ya suatu saat bisa, mungkin sementara itu apalagi yang mungkin adik-adik belum ada. Dan dengan itu ini saya serahkan adik-adik, ya. Ini yang diringkas menjadi satu. Penjelasannya di sini di buku ini penjelasannya, monggo. Kenangan deh, monggo. Jadi selanjutnya karena nanti Kijati juga ada acara, jadi saya menyesuaikan aja. Kita sebenarnya udah nyiapkan pertanyaan, cuma ternyata yang dielaborasi oleh panjenengan lebih menarik. Mungkin satu pertanyaan. Masih ada waktu seperempat jam. Oh gitu. Ya. Jadi yang paling penting